Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah milik Tuhan. Namun orang berdosa, dia berjalan seturut dengan apa yang dia kehendaki, karena dia pikir dia milik dirinya sendiri. Saudara, disitulah Alkitab berkata, orang berdosa itu bagaikan domba yang mengambil jalannya sendiri. Saudara, Tuhan mengasihi manusia. Maka itu saudara, Tuhan memberikan Yesus Kristus untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Supaya manusia yang tadinya menjalankan kehidupannya lepas daripada Tuhan, dia boleh kembali dimiliki oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan hidup beribadah, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebenarnya apa yang di dunia ini yang bukan milik Tuhan? Apakah ada? Tidak ada, saudara. Semua adalah milik Tuhan. Karena dia yang menciptakan, bukan? Saudara, termasuk diri kita dan apa yang kita punya semuanya, itu milik Tuhan, saudara. Saudara, dari apa yang kita punya, semuanya adalah milik Tuhan. Kita diberikan kepercayaan untuk mengelolanya dan menikmatinya, bukan? Saudara, dari bagaimana kita mengelola dan menikmatinya, maka akan terlihat bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak kasat mata, tetapi segala sesuatu yang kita punya itu terlihat. Saudara, ada kalanya kita bersikap kepada Tuhan seakan-akan kita ini sang pemilik daripada apa yang kita punya. Dan yang berhak menentukan segala sesuatu termasuk bagaimana saya menggunakannya semuanya itu. Saudara, bagaimanakah dengan saudara terhadap apa yang saudara punya di dalam kehidupan saudara? Mari kita membaca Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 18. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh karena itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat jahat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari untung bagi diri sendiri bukan merupakan hal yang baru di dalam kehidupan manusia. Cari untung
bagi diri sendiri bukan saja ada di dalam dunia perdagangan, namun saudara, itu juga diaplikasikan di dalam melayani Tuhan. Saudara, demikianlah yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan di Yehuda. Saudara, mereka sudah tidak lagi dengan setia membawa persepuluhan mereka kepada Tuhan. Dan mereka anggap ibadah, pelayanan, melakukan kehendak Tuhan adalah kesia-siaan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, mengembalikan persepuluhan dengan kesadaran bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan, merupakan salah satu ekspresi kita menghormati Tuhan, pemilik hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Sebenarnya terjemahan sebaiknya, bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Atau kamu masih merampok aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata mengembalikan persepuluhan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan secara spesifik dalam bagian ini berkata, jikalau umat Tuhan tidak mengembalikan persepuluhan, mereka merampok Tuhan. Saudara, apa arti merampok Tuhan? Artinya, persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh tidak mengembalikannya. Jikalau kita tidak mengembalikannya, kita sedang merampok Tuhan. Saudara, apapun alasannya, Tuhan tidak kompromi. Apapun alasannya oleh orang-orang Yehuda, mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Saudara, Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengembalikan, engkau merampok aku. Saudara, hari ini saudara, ada berapa banyak orang Kristen menganggap persepuluhan sudah berlalu, sudah tidak perlu dilakukan. Saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menggenapi persepuluhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, engkau yang memberikan persepuluhan juga harus melakukan dalam kehidupanmu di dalam kasih dan kebaikan. Saudara, persepuluhan itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara, sebetulnya kita sedang belajar menghormati Tuhan. Menghormati Dia. Apa yang menjadi milik Dia, kita kembalikan. Saudara, jikalau kita tidak mau mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, apatah lagi kita akan memberikan diri kita yang telah kita tebus sebagai milik Tuhan. Saudara, ada orang Kristen berkata, orang percaya tidak memberi 1/10. Orang percaya memberi segenapnya. Pertanyaan saya, apakah sungguh engkau sebagai orang percaya memberi segenapnya? Apakah engkau memberikan segenap harta bendamu kepada Tuhan? Saudara, ternyata tidak, bukan? Saudara, kita harus berhati-hati dengan permainan kata-kata kita. Jangan sampai kita dihakimi di hadapan Tuhan dengan kebohongan kita. Saudara, jikalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, saudara, kita pun tidak akan memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Saudara, kita mulai belajar mengembalikan milik Tuhan 1/10. Baru kita belajar bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara. Saudara, di dalam perjanjian lama,
Tuhan bukan saja menuntut persepuluhan saja kepada umat Tuhan. Sesungguhnya perjanjian lama juga berkata, engkau harus mempersembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada bedanya dengan perjanjian baru. Tidak ada bedanya dengan kita hidup dalam Kristus. Saudara, ada orang berkata, di dalam perjanjian baru, bukan hanya berbicara 1/10, hanya berbicara tentang seluruh hidup kita. Pertanyaannya, apakah memang perjanjian lama Tuhan tidak berbicara tentang hidup sepenuhnya? Bukankah firman Tuhan perjanjian berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap tenagamu, segenap jiwamu? Saudara, itu menandakan perjanjian lama pun sama. Tetapi saudara, perintah itu tidak mengurangi persepuluhan. Persepuluhan tetap. Tuhan mengatakan engkau harus mengembalikan. Jika engkau tidak kembalikan, engkau merampok aku. Saudara, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saudara, kita lakukan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Yang kedua, saudara, ibadah dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Saudara, Maliaki pasal 3:14 berkata begini, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dengan berjalan dan berpakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 16 dan 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara, pada zaman itu, umat Tuhan juga ibadah mencari keuntungan diri sendiri. Ibadah itu tidak lagi fokus, saya ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi apa untungnya yang saya bisa dapatkan dari ibadah itu? Saudara, mereka melihat ada orang jahat, tetapi kelihatan tidak dihukum. Tetapi orang-orang beribadah kayaknya hidupnya tidak mudah-mudah amat. Sehingga mereka berkata, buat apa kita beribadah? Karena saya tidak mendapat untung dari ibadah itu. Saudara, hal itu menyakiti hati Tuhan. Saudara, hari ini berapa banyak orang beribadah untuk mencari untung dari Tuhan. Ibadah menjadi transaksional kepada Tuhan. Saudara, itu terjadi kepada semua kepercayaan, yaitu transaksional kepada Tuhan. Kalau saya melakukan ini, biarlah Tuhan melakukan hal yang lain yang saya harapkan. Saudara, apakah itu yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus? Saudara, sama sekali tidak. Saudara, ibadah bukanlah supaya saya mendapat untung. Saudara, justru firman Tuhan mengatakan di dalam Timotius dikatakan ibadah dengan rasa cukup adalah sebuah keuntungan besar. Saudara, ibadah, kita beribadah bukan supaya saya mendapat untung. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita beribadah karena kita adalah orang yang beruntung. Saudara, beda bukan? Itulah ibadah dengan rasa cukup. Yaitu kita beribadah karena kita adalah orang yang beruntung. Tapi apa kata dikatakan orang beruntung? Betul adanya. Karena kita adalah orang yang sudah ditebus dosa kita. Dan kita diberkati oleh Tuhan Yesus dalam hidup. Sehingga kita boleh beribadah kepadanya. Saudara, orang-orang beribadah dengan sadar dia orang beruntung. Maka ibadah itu menjadi keuntungan besar bagi dia. Kenapa? Saudara, ada banyak orang bisa memiliki segala-galanya. Tetapi dia tidak memiliki segala-galanya. Tapi ada orang yang tidak memiliki segala-galanya. Tapi dia menyadari dia memiliki segala-galanya. Siapakah orang itu? Yaitu orang yang melihat berkat Tuhan dan bersyukur kepada berkat Tuhan. Saudara, bukankah itu keuntungan besar? Saudara, ada banyak orang yang mendapat untung besar di dunia ini, tetapi tidak pernah merasa untung. Saudara, karena merasa untung itu adalah berkat Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan itu merupakan hak istimewa. Karena kita orang-orang beruntung dipilih oleh Tuhan, boleh datang menghampiri hadirat Tuhan.
Saudara, apapun yang engkau kerjakan di dalam Kristus, saudara, ada anugerah Tuhan, ada darah Yesus yang menyucikannya. Saudara, kita tidak boleh berkata, saya mampu memperkenankan Tuhan. Tidak, saudara. Saudara, jikalau Kristus tidak menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala kegagalan kita, tidak ada satupun apa yang kita kerjakan berkenan kepada Tuhan. Saudara, jikalau engkau dan saya boleh beribadah, boleh melayani Dia, boleh memberitakan Injil, saudara jangan lupa, ada darah Yesus yang menyucikan segala celah kita, supaya apa yang kita perbuat tidak menjadi sia-sia. Disitulah saudara, ibadah dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Ketika engkau dan saya sadar, engkau adalah orang beruntung, ditebus sehingga boleh beribadah kepada Tuhan. Disitulah saudara, engkau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk ajaran firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan, berikan kami firman-Mu supaya kami mengerti akan hidup ini. Kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Ya Tuhan, di dunia ini ada begitu banyak pendapat, ada begitu banyak cara berpikir. Tapi ajar kami 100% hanya taat kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang Kau katakan tidak bersalah. Apa yang Kau katakan demi kebaikan kami. Apa yang Kau katakan untuk memberkati hidup kami. Tuhan tolong supaya kami menjadi orang-orang percaya penurut kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.